tenang kita. Mas mesin depan udah masuk. Bang, saya pergi dulu, saya. Lagi cara apa? Tenang. Ya lu yang ngapain? Dasar pelakor. Cita ingin menikah dengan pacarnya Bobby sebentar lagi. Tapi beberapa waktu terakhir ini calon suaminya Bobby berubah. Cita curiga kalau Bobby berselingkuh dengan mantan pacarnya, Bella. Ini rumahnya kan? Tuh. Saat kita sampai ke rumah Cita, kita melihat Cita sedang menangis di halaman rumahnya. Tenang, ini kamu Cita kan? Iya, Oke, ini Cita, Mas. Oke, kenapa? Kenapa? Nggak, kamu nangis kenapa? Ada yang neror aku Iya, kan dia neror. kirim gitu. Kirim apa? Boneka. Coba lihat deh. Coba boneka apa? Dan saat kita sampai ke rumah Cita, kita melihat barang-barang berserakan, diantaranya adalah payung. Setelah itu juga ada potongan-potongan boneka yang dimutilasi, dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Apa kamu sering udah mendapatkan ini teror ini sejak kapan? Jadi kemarin juga aku diteror, Mas. Aku dikirim kepala ikan yang udah mati, Mas. Habis, Mas. Dikirim kepala ikan yang udah mati? Iya, sama daging yang udah busuk gitu. Di sini? Cita selalu mendapatkan teror di rumah. Dia selalu mendapatkan teror seperti kiriman ikan mentah yang udah bau amis, kepalanya doang. Dia juga suka mendapatkan daging yang udah busuk dan bau amis. Dan juga pernah dia mendapatkan teror berupa kepala ayam 13 ekor, kepalanya doang digantung-gantung di pagar rumahnya. Oke. Kira-kira siapa? Maksudnya siapa yang lu curigain berani banget ngirim-ngirim kayak gini gitu? Lu punya musuh kah? Atau mungkin lu pernah nyakitin orang gitu? Enggak sih, ya. Cita nggak tahu siapa yang melakukan ini. Namun kecurigaan dia adalah yang melakukan Bella, mantan dari calon suaminya. Aku kan kejadian sama Bobby kan. Terus si pacarnya itu malah bilang, awas hati-hati aja lo gitu. Bilang Oh, kayak diancam? gitu. Dan mungkin ini ancamannya dia, Mas. Oke, gini aja. Kan sekarang berarti kita mau nyelidiki siapa yang melakukan teror-teror ini kepada kamu, ya kan? Dan lu juga pengen tahu apakah benar Bobby berhubungan lagi dengan mantannya si Bella ini. Oke, ya udah. Oke, kalau begitu kita ke rumah Bobby. Kamu udah siap berangkat? Udah Gini aja. Iya. Udah. Ayo, yuk kita berangkat. Yuk. Sekarang udah ke rumah Bobby, ya. Ini rumah cowok lo ya. Iya. Motor siapa di depan rumahnya? Motor dia bukan? Bukan, itu bukan motornya dia. Bukan ya? Oh iya, motornya temennya dia, si Bobby, Dias. Temannya Bobby. Loh, kok dia bawa plastik hitam buat apa sih, Mas? Dan itu plastik gede banget. Lu masuk keluarnya bawa cangkul apa itu? Tuh kan, gak ada yang gak beres tuh sama Bobby maksudnya. Itu cowok siapa tuh? Cowok siapa? Ya, itu yang namanya dia. Oh, itu dia temennya. Ada sesuatu yang mencurigakan. Mereka masuk, keluar bawa pacul, cangkul. Nah, mereka tuh kayak keluar masuk rumah itu kan mencurigakan. Karena juga yang bikin kita curiga, mereka tuh celingak-celinguk. Ya udah, aku panggil si Dias aja ya. Aku langsung tanya sama si Dias maksudnya. Iya, Mumpung Dias masih di depan rumah sendirian. Dias, sini cepetan. Sini. Sini. Dias. Kanan nggak ada. Kenapa dia takut ngeliat lo,
Kenapa dia takut? Tadi gue panggil dia mau datang. Terus ngeliat muka lo, dia pergi. Dan dia panik gitu Mas Ria, kaget, takut, ekspresinya tuh takut. Apa ada hubungannya dengan teror-teror itu dengan Dias? Ya bisa jadi sih. Atau mungkin Bobby cowok lo nggak tahu soal teror itu? Tapi dia tahu. Dia yang tahu, karena dia ngeliat muka lo langsung panik. Bener. Gini. Sekarang kita mendingan minta dari mobil lagi. Kita lihat dia balik lagi itu apa enggak, dan kita pengen tahu itu ada apa? Ada bungkusan hitam, ada cangkul, ngapain dia? Lalu kita balik lagi ke rumah Bobby. Untung aja Bobby nggak sadar kalau kita habis ngejar-ngejar Dias. Iya bau ih. Jangan-jangan Kayak bau amis tau nggak? itu bau. Ayo. Pas kita lagi lihat motornya, tiba-tiba Bobby keluar udah pakai helm. Kita langsung kabur ke dekat mobil. Bobby untung nggak melihat kita dan dia langsung pergi. Kita ikutin motor Bobby kemana. Dia pergi. Ayo, Mas Ria, ayo ikutin. Kita ikutin, ada yang aneh dan mencurigakan. Motor Bobby berhenti di sebuah tempat. Oke, tunggu. Dia berhenti. Dia menyerahkan barang, lalu orang tersebut menyerahkan uang ke Bobby. Ini transaksi apa? Apakah ini kriminal atau transaksi yang mencurigakan atau apa, kita nggak tahu. Ngasih barang, terus dikasih duit. Ini apa, transaksi apa yang lu dalam pikiran lu apa, Jessica? Nggak tahu sih Mas. Tuh kan Mas Ria, dia tuh emang aneh sih. Oke, di jalan lagi, lanjut, jalan. Lo nggak tahu dia kerja apa selama ini? Dia emang biasanya kerja. Kerja apa? Setahu lo apa kerjaan dia? Udah 2 tahun ini sih dia kerja di hotel, di bagian masak-masak gitu, di dapur. Ya, tapi apa? Dia bisa jadi chef kah? Atau dia pencuci piring? Dia kan Resepsionis banyak, atau apa? Nggak tahu deh Mas Ria. Pokoknya kerja di hotel, tau lo. Pokoknya kerja di hotel. Ketemu orang lagi. Dan dia masih pasti itu Mas. Dia omel-omelin sih. Tuh dilihat loh, dia diomel-omelin. Wah, fix nih ada yang nggak bener nih. Jadi maki-maki loh, diomel-omelin loh. Gitu sih. Jalan, ikutin. Kita ikutin lagi Bobby dan Bobby berhenti di sebuah rumah. Ini udah tengah malam. Kita nggak tahu dia kemana, ke rumah siapa. Lalu tiba-tiba kita lihat pagar terbuka dan seorang perempuan seksi keluar dari rumah tersebut. Dia pergi ke satu rumah, ini rumah siapa nih? Oh itu Bella Mas Ria. Oh, berarti dugaan lo bener kalau dia... Selingkuh sama si Oke, Bella. tahan lu. Bella ini adalah mantan pacarnya dia ya. Wah ini nggak bisa dibiarin Mas, aku harus dulu. Iya, bentar dulu. Iya. Kita lihat dulu. Maksudnya ini udah jelas gitu loh Mas Ria, kita Iya. udah lihat kalau Ya tapi bisa jadi dia cuma samperin, mungkin ada keperluan. Ya tapi kenapa dia semesra itu kok sampai pegang-pegangan? Kita ngeliat Bobby lagi mesra-mesraan sama Bella di depan rumahnya Bella. Akhirnya kita emosi dong, dan dia udah gak kuat ngeliat kayak gitu. Dia langsung turun ngelabrak Bella dan juga Bobby. Udah aku mau turun aja. Tunggu dulu. Kamu ngapain sama cewek itu? Kenapa aku dari? Tenang kita. Mas Kusina Bano udah mas. Kalian pergi di urusan saya. Lagi cewek apa? Dia ngapain? Dasar pelakor. Tenang. Ya kamu tahu kan Bobby punya banyak dasarnya.
kamu diam. Kamu mau tahu apa? Oke, udah, tenang. Lu tuh kalau mau nikah jangan kayak gitu caranya. Gampang cemburuan banget sih, dasar anak kecil. Ya, sudah. Tenang kita. Lo mau ngapain? Gue tahu lo yang main neror gue kan. Teror apa sih? Lo bilang Bobby. Ya, aku minta maaf kita. Aku minta maaf. Ya udah sekarang kamu pilih aku sama dia. Aku pilih kamu loh, kita. Aku minta maaf loh. Kamu nggak bisa Kalau diam juga. kamu pilih aku nggak mungkin kayak gini. Kamu nggak nggak bisa mungkin diam datang juga. ke Apa lo bilang? bener kan? Udah. Pilih kamu loh. Iya loh. Sampai nggak kayak gini caranya. Pilih kamu nggak bisa diam juga. Jangan kayak anak kecil kamu kalau kayak gini terus. Aku pilih Bella. Kok gitu kan kita udah mau nikah. Oke, kalau emang itu kamu. Diam. Pergi. Biasa aja, Mas. Pergi. Pergi. Kamu. Susunya bisa, susunya. Ya udah tua gini. Yuk. Cita pun pingsan, setengah sadar. Tapi dia masih, saya lihat setengah sadar, antara sadar dan setengah sadar. Saya angkat ke mobil dan saya sadarkan Cita dan akhirnya dia sadar kembali. Cita, ayo oke. Iya, gue tahu apa yang lo rasain, gue tahu. Yuk, tegak yuk. Apa yang lo pikirin sekarang apa? Kamu kayak gitu. Kadang dia udah janji ke aku mau nikah tahun ini. Ya malah namanya. Telepon siapa bunyi tuh? Udah mana? Mungkin nyokap lo kali nyariin udah malam gini. Gak kenal nomornya? Halo, maaf dan siapa ini? Anak kecil. Gimana pembalasan gue? Kan gue pernah ingetin lo dulu. Lo rasain sekarang pembalasan gue. Dan dengerin ya, sebelum lo menjauh dari Bobby, kiriman teror akan selalu datang ke rumah lo. Dasar cewek ya. Bobby tuh gak mungkin mau sama lo kalau lo juga gak gatel sama Bobby. Lo yang gatel, lo di mana sekarang gue temuin, gue gak takut sama lo. Lo mau kirim teror, mau ngapain, gue gak takut kan. Apa yang lo rasain sekarang itu masih simpel sama apa yang lo rasain dulu. Lo rasain. Dasar gimana lo? Kok hati mas? Udah tahu berarti Bella. Belum tentu Bella juga sih. Mungkin Bella juga ngasih peringatan ke dia, tapi teror belum tentu dari Bella. Mungkin tadi Bella cuma mengambil inisiatifnya pas dia bilang, lo ngirim teror ke gue ya? Dia iyain aja biar dia takut. Mungkin ya. Karena kalau gue lihat dari Bella tadi kayaknya nggak mungkin dia ngirim pala ayam 13 digantung di pagar. Bisa aja dia nyuruh orang. Dia Oke. nyuruh dukun atau siapa. Ya udah deh, kita sekarang pulang dulu, udah malam. Ya, nanti dicari juga sama nyokap lo. Lo tenang dulu ya. Sekarang juga kita belum tahu nih Bobby itu pacaran apa enggak sama dia. Yuk kita pulang yuk. James, pulang James.
Beberapa hari kemudian kita kembali menjemput Cita. Kita akan melanjutkan penyelidikan kita terhadap Bobby, calon suaminya Cita. Yang beberapa hari yang lalu meninggalkan Cita sendirian di depan rumah Bella. Lalu kita pikir kita kembali lagi aja ke rumah Bella. Karena waktu malam itu kita belum mendapatkan kesimpulan yang jelas. Apakah Bobby dengan Bella itu pacaran atau tidak? Apakah mereka cuma dekat lagi atau bagaimana? Karena Bobby tidak memberikan statement apa-apa tentang hubungannya dengan Bella mantannya pada malam itu. Ya udah berarti kita sekarang ke rumah Bella ya. Rumah Bella ya, oke. Oke, kita turun ya, tapi lo jaga emosi ya. Oke, let's go. Lalu kita ketok rumahnya Bella. Yang keluar bukan Bella, tapi ada seorang wanita. Ternyata dia adalah adiknya Bella. Ada orang apa ya? Assalamualaikum. Bisa di luar kali, Mas? Nah, tuh ada orang keluar tuh. Bella ya? Bukan, beda. Mas Uya, ini apa deh kamera-kamera gini? Oke, sorry Mbak, sini Mbak. Gini, oke. Mbak siapa Mbak? Puri saya. Apa? Puri. Loh, Bella tinggal di sini? Kakak saya, iya tinggal di sini. Loh, Bellanya di mana? Kakak lo di mana? Kak Bella udah 2 hari Kak nggak pulang. Aku juga nggak tahu Kak Bella itu ada di mana. 2 hari nggak pulang, tapi dia biasa nggak pulang gitu? Nggak biasanya seperti ini Kak. Pengakuan yang mengejutkan dari adiknya Bella, dia bilang katanya Bella udah 2 hari ini nggak pulang. Dia kelihatan panik, dia kelihatan khawatir karena tidak biasanya Bella tidak pulang ke rumah. Dia bilang katanya semalam-malamnya Bella pasti pulang ke rumah. Dia bilang telepon tidak pernah aktif lagi. Namun saya tanya lagi, nggak pernah aktif sama sekali. Dia bilang, Baru kemarin aku telepon Kak, itu ada suara-suara aneh di telepon itu. Aktif, cuma ada suara-suara aneh di teleponnya Bella. di teleponnya Kak Bella. Coba bisa nggak? Coba lo telepon. Speaker ya. Ih, serem banget. Lagunya apa sih? Lagunya kayak gini persis. Iya persis Kak kayak gitu. Tuh kan aku juga nggak tahu itu apa. Ih, serem banget. Kak, ini jangan-jangan ada hubungannya sama yang teror-teror aku yang ngirim-ngirim bunga sama daging gak jelas itu, Kak. Berarti bukan Bella kan yang Berarti ngelakuin bukan kan? Bella. Bella juga jangan-jangan. Kok gitu sih, Kak? Ya udah deh. Oke, makasih banyak ya. Tolong ya Kak kalau ada kabar tentang Kak Bella, kabarin saya langsung. Oh iya. Dengan siapa tadi? Saya dengan Puri. Puri. Oke, makasih ya. Thank you Puri. Tadi aneh ya. Lu suaranya tuh nggak ada nada sambung, cuma serem banget. Ya udah sekarang gini aja. Gimana kalau kita ke rumah Bobby aja? Kita ke rumah Bobby. Jangan-jangan Bella di rumah Bobby. Bener. Dan oke, yuk let's go. Dari situ kita kembali menuju ke rumah Bobby. Yang jelas tadi apa ya? Adiknya Bella bilang bahwa katanya Bella itu nggak pulang berapa hari? 2 hari, berarti 2 setelah. hari. Oke, ini tanya Mas. Mau tanya Mas. Ini Mas tinggal di sekitar sini? Iya, betul. Kenapa? Oke, mau tanya. Tahu rumah yang itu yang pagar putih Mas? Oh, rumah si Bobby. Ah. Mana ya? Ya, saya perhatiin juga kayak aneh gitu Mas sekarang Mas. Sini. Gimana? Aneh gimana? Maksudnya aneh gimana? Ya aneh aja setiap jam 12 ke atas gitu, jam 12 ke atas malam masuk ke rumah berdua orang. Masuk ke rumah berdua, cewek cowok nih? Kayaknya si cewek ini. Oh, masuk berdua cewek masuk ke dalam. Cewek, iya. Dan Terus sering. Cuma pas datang dia berdua, pas keluar lagi sendiri lagi nggak tahu itu nggak paham saya juga. Dengar kata orang sekitar situ, Bobby itu suka pulang sama wanita masuk ke dalam rumah, tapi cuman masuk ke dalam rumah, pas keluar sendirian. Pas keluarnya juga dia bawa kayak plastik atau enggak kayak hitam gitu deh. Plastik tokan hitam, Gede banget, udah gitu sama bawa cangkul gitu. bawa cangkul. Ah. Setiap jam 12 malam, hampir setiap hari, pemilik rumah itu, Bobby itu suka keluar bawa pacul, bawa golok, bawa bungkusan hitam, kain hitam. Kayak plastik kita lihat kemarin. Persis sama. Yang gede gitu kan ya Mas? Iya, gede. Kayak kantong sampah gitu. Iya. Oke, makasih banyak Mas ya. Makasih ya, Thank you. Mas. Terus gimana nih Mas Uya? Kak, Apa yang lo dalam pikiran lo apa, Jess? Dia masuk sama wanita ke dalam rumah itu, kok keluarnya nggak bareng-bareng? Terus cewek kemana di situ? Tiba-tiba kita mau nyamperin ke rumah Bobby,
Tidak ada orang yang keluar naik motor dari dalam rumah, 2 orang. Yuk kita naik mobil, masih naik mobil. Mobil. Itu Bobby sama, lo itu kan cowok yang waktu itu kan yang kabur ya? Iya, itu sahabatnya si Bobby. Dia situ, yang waktu itu kabur. Kemarin iya. Kita masih bingung ya waktu itu kenapa masih kabur, kalau dia nggak salah apa-apa nggak usah kabur kan? Bener. Dan sekarang dia mau pergi kemana? Coba kita ikutin deh. Jangan-jangan ya mas, curigaan aku doang. Iya. Jangan-jangan si Bobby ini dia cari kerja sampingan jadi bayar. Hah? Tapi lo sempet nanya nggak sama cowok lo dengan kanen-kanen itu? Ya selalu aku tanya lah kenapa sih kok kayak gini gitu, akhir-akhir ini aneh. Terus responnya apa? Ya dia selalu marah-marah sama aku, kenapa sih? Kalau misalnya nggak ada yang aneh kan nggak perlu marah-marah. Iya kan? bener sih, kalau nggak ada yang disembunyiin harusnya dia nggak boleh marah. Iya, iya. Dia tinggal jelasin aja kalau emang nggak ada apa-apa. Oke, dia berhenti. Ngapain dia berhenti? Motor mereka berhenti di sebuah tempat yang sepi, gelap, di sebuah kebun kosong. Kita ini kemana? Kok dia berhenti di tempat ini gelap banget, sepi? Coba deh minggir di kiri, dari kiri. Tuh, dia nyebrang. Tuh, itu kok kayak ada kebun-kebun kosong. Dia bawa plastik hitam itu, bawa cangkul. Dia mau ngubur apa ya? Nggak tahu. Apa yang lo pikirin? Ingat kata tetangganya tadi? Iya sih. Iya, dia masuk berdua sama cewek, keluar sendiri. Keluar selalu bawa cangkul. Aduh nggak deh. Maksudnya nggak. Jangan-jangan apa yang dibilang sama tetangganya pada malam itu bener. Kita ikutin. Itu agak deg-degan karena suasananya benar-benar horor buat saya. Kita pikir takut ketahuan. Kita juga berpikir curiga, ini orang-orang ini melakukan apa? Saya takut mereka terlibat kejahatan yang serius dan kita akhirnya jadi saksi. Sampai akhirnya mereka berhenti di tengah-tengah kebun kosong di antara pohon-pohon pisang. Lalu mereka mulai mencangkul dan menggali tanah. Ini ngapain yang masuk ke sini? Iya serem banget Mas Bumi. Kebun kosong. Kebun pohon pisang. Iya. Kok baunya kayak begini? Bungkusan plastik hitam itu dikubur ke dalam tanah tersebut, galian tersebut. Itu kalau nggak kita salah lihat ya, karena itu suasananya gelap. Karena mereka hanya memegang senter dari handphone mereka. Lalu mereka mengubur kembali galian tersebut, bungkusan hitam tersebut. Mereka pergi, kita ngumpet, hampir aja kita ketahuan. Lalu Jessica dan Cita mengajak saya untuk kembali lagi melihat apa yang dikubur oleh mereka. Kita lihat yuk. Enggak. Iya. Ya mas, biar kita tahu. Enggak berani. Enak aja lu. Kalau itu adalah barang kriminal atau mungkin yang dikubur itu adalah orang atau apa, kan gimana kita kan jadi terlibat. Iya Kita Mas rame-rame Uya. Dia ngubur apa sih tadi? Ya makanya kita lihat. Plastik gede hitam. Saya bilang nggak mau. Saya dibilang pengecut dan penakut. Akhirnya saya memberanikan diri karena saya nggak mau dibilang penakut, padahal saya emang takut. Maksudnya jangan penakut gitu dong. Nggak berani. Ih, maksudnya mah ayo yuk Kak Iman nih. Ayo yuk. Dan saat kita menuju ke situ tiba-tiba ada suara yang mengagetkan. Hari berikutnya, kita memutuskan untuk kembali lagi ke tempat kebun kosong yang kemarin, namun di sore hari. Oke, udah deh. Sekarang kita coba datang ke sini nih, masih terang. Kita akan coba lihat. Tadi kemarin kan posisinya di sini ya. Iya benar. Di dalam sini ya. Di sini. Iya, parkir dulu. Kita takut kalau malam-malam itu menyeramkan sekali. Kita lihat sore hari kayak apa. Jadi masih terang. Ini nih kemarin dia ngubur ini di sini nih. Cangkul dong. Cangkul dong. Lu yang nyangkul deh, Jess. Oh, gue, Mas Uya dong kan laki. Kalau ada apa-apa di dalam gimana? Lo laki kan Mas? Ya gue laki cuma. Iya masa gue. Kalau misalnya ada apa-apa di dalam gimana? Ini keburu gelap loh. Kalau ada Mas orang Uya. gimana? Keburu gelap loh. Ya udah jangan negatif thinking dulu deh.
Dan gue minta Mas Uya untuk coba gali itu apaan sih? Di dalam tuh ada apa sih? Tapi nggak ada apa-apa ternyata. Gue bilang juga apa? Nggak ada. Kok nggak ada apa-apa sih? Hah? Mas ini kali Mas Uy. Apa jangan-jangan udah dibawa kabur ya? Gak ada kan? Lu sih harusnya tadi malam Udah tadi, Mas Uya. ya, tadi malam lo lihat gak dia ngobrol sesuatu di sini? Iya emang dia ngobrolin sesuatu, nah sekarang udah gak ada lo. Kan, maksudnya sih selamat ya. Gimana dong ini? Akhirnya kita nggak nemu apa-apa di sana. Tapi kemarin yakin di sini tempatnya kan? Iya di sini. Dan ini ada bekas, emang ada bekas ini kan? bekas galian. Nih jangan-jangan udah ada yang ngambil nih Mas. Tapi apa ya isinya ya? Udah deh Mas Uya, aku gak mau ikut-ikutan kayak gini lagi. Aku takut sama polisi. Ini ngeri banget nih Mas Uya deh. Gimana deh? Oh, hujan juga nih. Hujan lagi. Yaudah, yuk kita balik yuk. Karena kita nggak nemu apa-apa, akhirnya kita mau balik ke kantor dan kita mau persiapin lagi strategi apa selanjutnya nih untuk ngejebak Bobby. Sekarang kita sudah ada di sebuah tempat. Mungkin lo bertanya-tanya kenapa kita kesini kan? Bener. Gue tanya, lo bisa menghubungi Bobby apa enggak? Enggak sih, semenjak kejadian kemarin tuh dia mungkin udah benci sama aku. Jadi aku hubungin dia udah gak bisa. Nggak bisa dihubungin. Tapi kenapa kok kita justru bisa menghubungi Bobby? Kok bisa Kak? Kita sebenarnya udah nyiapin penggoda untuk menggoda Bobby dalam waktu beberapa hari yang lalu. Dan kayaknya Bobby tergoda. Emang benar-benar cowok playboy itu orang. Oke, sekarang panggil Putri ke sini, coba panggil Putri ke sini. Putri. Nah, Putri, Yes. beberapa hari ini Bobby sudah berhasil kamu hubungi? Tergoda? Kayak apa reaksinya? Selama gue telepon sih ya, dia suka ngerayu gue gitu. Sekarang gini, coba lo telepon Bobby, bisa apa enggak? Gak bisa Mas. Nggak bisa? Oke, nggak bisa. Coba lo telepon. Coba lo telepon. Gue selalu diangkat loh kalau telepon. Cita nelpon Bobby gak masuk sama sekali. Artinya Cita itu diblok. Gue sih yakin bisa, orang dia kayak telepon gue kok. Ya udah kita lihat aja. Halo? Kok diangkat sih Mas? Tapi ketika penggoda kita yang nelpon, masuk aja. Bahkan mereka bisa janjian ketemuan malam itu. Kok dimatiin? Dia curiga lagi. Lo jangan ngomong dong. Iya gue kangen sama Bobby. Ya, telepon lagi. Diam, lo diam. Nanti dia curiga. Halo? Iya, halo. Iya Bobby, kamu di mana ya? Iya. Aku dikit lagi sampai loh, lagi di jalan dikit lagi sampai. Tadi sore siapa ya? Aku nggak tahu. Aku nggak dengar suara. Yakin serius, ini aku udah nyampe di Ayam Bersih Berkah. Kamu di mana? Oh ya udah kalau gitu aku sebentar lagi sampai kok. Aku lagi di jalan. Aku sebentar ya. Ya udah cepetan ya. Ya. Oh ya, kamu pakai baju apa ya hari ini? Aku pakai baju hitam, kamu? Aku pakai baju putih Oh, atas, iya. bawahnya hitam. Ya udah cepetan ya. Aku tunggu di sini ya. Oke. Oke, see you. Putri, cepetan. Lo duduk di sana. Nanti lo tunggu arahan dari gue. Terus jangan pegang-pegang kuping biar dia nggak curiga ya. Oke? Ya, nanti udah ada kamera di situ diikutin. Oke? Awas lu ya sampai genit-genit sama Bobby. Di sana sudah terhubung dengan kamera yang terhubung dengan monitor kita di handphone, dan kita juga menghubungi Putri atau mendirect Putri dari telepon ini, dan suara mereka bisa kedengeran di speaker depan ya. Speakernya gedein tolong dong. Putri ya? Iya, Bobby. Halo. Oke, dia datang. Aku udah nungguin kamu dari tadi di sini. Oh maaf, aku tadi di jalan agak macet sedikit. Oke. Kamu cantik banget loh aslinya. Ya enggak lah, cantikan aku kemana-mana ya. Kali dia kayak gitu cantik. Dia tuh karena dengkulnya aja tuh yang tebel. Gue juga kalau ditebelin kayak gitu kan cantik. Ada di dempul dong. Kamu tanya, udah punya pacar belum? Gak ditelepon, gak ketemu, pasti aja gombal terus. Emang kamu gak punya pacar? Aku belum punya pacar. Masa sih? Dia jawab gitu sih, Kak. Artinya dia nggak ngeblok ceweknya. Dan dia pilih-pilih, dia bilang katanya. Emang udah berapa lama jomblo?
berapa ya? Nah, 2 tahunan sih. 2 tahun yang lalu terakhir. Tapi aku tahu banget kalau Bobby itu bener-bener sayang sama aku. Kalau nggak Bobby kalau nggak sayang sama aku, dia nggak mungkin ngajak aku nikah, Kak. Oke. Orangnya cantik ya pacar kamu? Orangnya kayak gimana? Cantik dong pastinya. Mantan aku yang terakhir sih cantik, tapi jorok loh. Jorok. Iya, dia tuh jari-jarinya gede-gede gitu. Enggak, perasaan kecil-kecil loh. Kurang ajar banget sih dia ngomongnya. Ke cewek yang lain kali, Mas. Iya. Kupingnya tuh kayaknya apa? Bau-bau conge gitu. Congean lagi dibilangnya. Tuh gitu sih Bobby. Ih. Nah, terus tanya, namanya siapa emang mantan kamu itu yang congean itu? Namanya siapa? Namanya siapa ya? Ya, aku nggak tahu siapa namanya. Cita. Cita. Padahal kan dia udah ngehubungin aku, kenapa dia masih bahas-bahas aku sih? Pernah nih, aku nih lagi kayak di lesehan gini, lesehan. Makanya pada buka kaos kaki semua, sepatu. Itu pas dia masuk kaki itu bau loh. Bau kaki lo? Enggak nih Mas, kalau nggak percaya nih, wangi kok. Dari tadi bau, Hah? bau kaki lo lagi. Apa jangan mulut gue ya? Iya nih. Belum tahu sih, emang kenapa? Mau nggak ke rumah aku? Dia ngajakin ke rumahnya. Malam-malam begini. Yang mengejutkan Putri diajak ke rumahnya Bobby. Dia bilang, ayo yuk pulang ke rumah saya. Langsung saya berpikir, aduh. Jangan Putri, jangan mau. Biar di sini aja, tahan, jangan mau. Ini jangan-jangan takut-takut diajak ke rumahnya malam-malam. Mau ngapain, mau diapain? Kak, ada ngeberes nih. Emang ada apa di rumah kamu? Di rumah aku sepi kok, nggak ada siapa-siapa. Sepi. Emang orang tamu di mana? Orang tua aku di luar negeri. Di luar negeri. Ya bohong. Orang tuanya dia di pasar kok, jualan. Oh, jualan di pasar? Bapakku di Inggris, ibuku di London loh. Oh, bapaknya di Inggris, ibunya di London. Bedanya apa? Inggris sama London sama kali, Tong. Bapak kamu di Inggris, ibu Ya. kamu di London, itu sama aja, Bobby. Enggak kok cantik. Iyalah, sama Inggris sama London, kamu gimana sih? Beda dong. Beda. Ayo dong ke rumah aku. Gimana ya? Tadi kok maksa banget sih untuk Rumahnya, rumah? iya. Berat badan kamu berapa sih? Dia ngapain nanya berat badan? Kamu sehat kah? Ditanya sehat. Sehat? Kayak Culung apa sih? kayak mau beli kambing kurban ya. Ini udah mulai aneh nih. Bobby tiba-tiba nanya, kamu sehat gak? Terus nanya berat badannya berapa? Ini kok PDKT sama cewek malah nanya-nanya hal kayak gitu sih? Sehat? Berat badan aku normal, emang kenapa sih? Tuh, diukur-ukur kayak gitu Tangan. ngapain coba? Nanya sehat, berat badan, terus ngecek-ngecek badannya, diukur. Ini dia ngapain sih? Kamu kenapa sih Coba dari kamu tadi? lihat aku dan kamu lihat aku. Ngapain dia cuma coba lihat aku. Jangan lo lihat matanya, Putri, jangan lo lihat. Jangan dia ntar dihipnotis lagi nih, jangan-jangan. Kok Bobby kayak gitu sih? Perasaan selama aku kenal sama dia nggak pernah kayak gitu deh. Kita ke rumah aku yuk. Mas, kita cegah aja yuk, Mas. Mas ini nggak beres nih. Ayo kita turun aja, Mas. Putri lo jangan lo improve apa sih, Putri. Kalau lo misalnya denger gue, lo coba garuk-garuk kepala lo, Putri. Lalu nggak tahu kenapa ini kebetulan atau memang rencana Putri yang di luar pengarahan kita. Putri tiba-tiba bilang, ayo kita ikut pulang ke rumah Bobby. Nah lo. Ya. Oke, kita ke rumah aku. Nggak, Mas. Ini nggak beres nih, nggak. Ini keburu dibawa pulang, Mas. Putri. Ya. Nanti dia dibawa pulang. Mas, kita turun. tiba-tiba Ayo. hilang putrinya. Ayo, cepetan. Ya. Oke, kita ke rumah aku. Nggak, Mas. Ini nggak beres nih, nggak. Ini keburu dibawa pulang, Mas. Putri. Ya. Nanti dia dibawa pulang. Mas, kita turun. tiba-tiba hilang putrinya. Ayo, cepetan. Kita putuskan untuk keselamatan Putri, kita langsung menggerebek mereka. Bobby, kamu ngapain mau ngajak dia? Enggak, aku nggak ada apa-apa kok sama Cita. Lo sadar, Put. Lo nggak apa-apa, lo tahu gue siapa kan? Terus kamu ngapain ngajak dia? Kalau diamanin dulu. Saya selamatkan Putri dulu dan Putri ini masih dalam keadaan linglung. Kita nggak tahu Putri ini linglung atau memang dia ngantuk atau apa, saya nggak tahu. Tapi saya bilang ke tim, tolong selamatkan Putri dulu. Oke, ini siapa? Ayo. Bukan siapa-siapa, Mas. Hah? Bukan siapa-siapa kok. Hah? Teman-teman saya kok. Apa? Teman-teman saya. Terus ngapain dia ngajak? Cita. Apa sih? Cita. Aku suka sama kamu, Bos. Aku tapi ini Suka kalau suka kamu nggak mungkin keganjenan sama cewek kayak gitu ya? Enggak, itu dia bukan siapa-siapa aku. Dia bukan siapa-siapa aku. Terus ngapain kamu ngajak ke rumah? Cuma kenal aja, rekan bisnis loh, rekan bisnis. Bisnis apa? Lo pikir kita nggak dengar? Putri itu bagian Dengar dari apa, kita. Mas? Dengar apa? Putri itu bukan rekan bisnis lo, dia bagian Apa dari sih kita. nggak sampai nggak pegang? Lo telepon-teleponan sama Putri berapa hari ini kan? Bukan urusan Mas loh. Oh, urusan saya dong. Lo sampai kan pegang Bob? Ih, apaan Minta sih? maaf loh. Minta maaf apa? Aku
cuman... Udah jelas kamu bilang Ya. kalau aku jorok. Aku bilang jorok apa ke kamu? Aku nggak bilang apa-apa. Dia bilang kaki dia bau. Hah? Aku udah denger semuanya. Lo bilang dia congean. Gila kamu ya. Mulai gede-gede lo bilang. Bohong semuanya bohong kita bohong. Oke, sekarang Enggak gini. sampai ngaku, Sekarang gue Bob. tanya, apa yang lo lakukan setiap malam lo bawa plastik gede, bawa pacul, ya? Lo ngubur sesuatu di kebun kosong, coba lo pikir lo ngapain? Lu ngapain? Oh jadi selama ini lu ngikutin gua ya? Iya. Maksud lu apa ngikutin gua? Ya tanya aja sama cewek lo. Aku pacar kamu. Dan kita mau nikah, aku berhak tahu dong, Bob. Oke aku jelasin. Nggak usah pegang-pegang. Oke, sekarang lo jelasin dulu ngapain? Karena lo mencurigakan. Oke, gue jelasin semuanya. Iya, Ya iya. udah. Sebenarnya aku tuh bisnis loh buat tambah nikah kita loh. Bisnis apa? Aku bisnis kecilan buat kita Apa sih pegang-pegang, Bob? Ya apa? Bisnis apa? Mau nikah. Bisnis apa? Nyari sampingan loh. Terpaksa aku ngelakuin semua ini buat Tapi kamu. kenapa kamu nggak bilang aku? Ya bisnis apa? Aku malu. Ya bisnis Bisnis apa? apa? Bisnis apa? Kamu bisnis apa coba? Cuma bisnis daging loh. Daging apa? Cuma daging kambing atau sapi. Gak mungkin sampai kamu ngubur-ngubur kayak gitu. Dan selama 3 hari aku banyak teror. Banyak daging Teror busuk apa? datang ke rumah aku. Terus kamu ngapain kemarin pilih-pilih Bella? Kamu pergi sama Bella. Gila kamu ya. Itu karena kamu kayak anak kecil loh. Aku udah milih kamu, tapi kamu yang nggak bisa diam. Aku gak percaya, Bob. Kamu tuh emang... Bisnis Cita. Aku gak percaya sama kamu, Bob. Ya, Cita. Mohon maafin aku tuh pilih kamu loh, Cita. Aku pilih kamu, Cita. Cita. Tapi kamu kenapa Aku kemarin tuh sama buat Bella? bisnis kita loh. Buat pernikahan kita. Ya bisnis apa? Bisnis apa? Aku bisnis daging, Mas. Daging apa? Yang lo kubur malam-malam tuh apa? Daging kambing, Mas. Aku kubur. Karena itu dagingnya udah busuk. Komplainan dari warga-warga sekitar yang saya jual, Mas. Maksudnya apa tuh? Lo jual daging kambing sama sapi. Iya. Yang lo kubur itu apa? Daging-daging yang stok yang udah busuk, Mas. Saya kubur. Kalau dibuang kan bau, Mas. Makanya saya kubur supaya baunya tuh hilang. Terus kenapa kamu gak bilang sama aku coba? Aku kan... Aku nggak mau kamu tahu, Cita. Kenapa? Kenapa aku gak mau tahu? Karena uangnya mau buat Bella ya? Oke, namun yang masih jadi pertanyaan saya, kemana Bella? Uang buat kamu loh. Oke, sekarang Bella menghilang Kita. kemana? Udah 2 hari ini Bella nggak tahu kemana, nggak ada kabarnya. Saya nggak tahu pokoknya. Ya, terakhir kan pergi sama lo? Iya, terakhir sama saya. Dia turun di tengah jalan. Dia Kenapa dia? marah-marah. Saya nggak tahu lagi. Saya telepon, nggak ada yang angkat-angkat sampai sekarang. Terus kenapa kamu di depan Bella, kamu ninggalin aku, kamu... Itu gak punya Aku nggak perasaan ninggalin ya? kamu, Cita. Aku nggak ninggalin kamu. Nggak ninggalin gimana kamu ninggalin Karena aku kamunya nggak bisa diam. Sama Coba kalau kamu diam. Aku minta maaf, Cita. Aku gak percaya lagi sama kamu dan aku udah gak mau nikah sama kamu. Makasih, Maksud kamu apa? Cita. Apa sih, Bob? Aku semua ini berusaha buat kamu loh. Tapi kenapa akhir-akhir ini kamu gak bisa dihubungin? Kalau kamu pilih aku, kalau kamu serius sama aku, kamu pasti sibuk loh, hubungin aku aku sibuk siapa? meeting loh. Meeting apa? Aku pulang kantor loh. Aku sibuk meeting. Ya udahlah, ya udah. Yang penting kita udah tahu mas, Iya. ternyata nggak seperti yang kita pikirkan yang negatif. Iya. Ternyata itu emang dia jual daging ya udah. Ya udah. Kalau gitu, tapi ini pertanyaannya Bella kemana? Ya. Bella udah 2 hari ini nggak pulang. Ya mungkin emang pergi sama orang lain kita juga nggak tahu Ya kan. udah, oke ya udah. Kalau gitu sekian untuk Playboy Jamano hari ini. Kamu terciduk. Aku sadar